Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Satu kata untuk Palestina, jihad. Dua kata untuk Palestina, jihad fisabilillah. Tiga kata untuk Palestina, jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Oke teman-teman semua, perkenalkan gua Pais Arvin selaku staf dari Kementerian Pergerakan Sosial, bidang sosial politik. Di sini gua lagi bersama Amir LDK Albiru Sebi periode 2024-2025. Gimana kabarnya Abang Faris? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, wah. Boleh diperkenalkan untuk teman-teman semuanya, Bang? Oke, bismillah, mungkin Ani buka aja ya? Boleh. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Se Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, amma ba'du. Eee, Teman-teman semua, perkenalkan ana Faris Ahmad Yasin yang kali ini diamanahkan sebagai Amir LDK Albiru periode 2024-2025. Ya, apalagi nih yang mau dikenalkan? Heeh, cukup kali ya? Oke, cukup. Ya, mungkin, langsung saja kita masuk ya. Tapi sebelum kita bincang-bincang lebih dalam nih ya, Amir, eee, gua mau kasih opening dulu nih buat teman-teman nih. Jadi teman-teman, gua di sini, sebagai BEM ini berkolaborasi nih untuk bincang-bincang terkait genosida Israel terhadap etnis Palestina yang akhir-akhir ini terjadi ya, Oke. gitu. Eee Bahwasanya gua membaca berita pada 5 Desember kemarin, itu pengungsi yang ada di Gaza Utara, itu dibakar hidup-hidup oleh rakyat Israel, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini, eee, gua ingin menyadarkan teman-teman semua bahwa, teman-teman kita yang ada di Palestina sana itu membutuhkan yang namanya rasa kepedulian dan, eee, kita sebagai umat muslim ini wajib yang namanya menolong sesama muslim, bukan begitu ya, Amir ya? Betul. Oke. Baik, mungkin sebelum kita masuk, teman-teman kali aja nih, barangkali ada yang nggak tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan genosida nih, Bang? Boleh dijelasin, Bang? Oke, bismillah. Kalau untuk genosida sendiri ya, Bang Arvin, itu diambil dari 2 kata. Geno itu diambil dari, kata Yunani yang berarti sekelompok atau ras manusia begitu. Kemudian yang sida atau side itu pembunuhan atau pembantaian. Jadi secara lengkap ya, secara harfiah, genosida adalah, praktik pemusnahan, suatu golongan manusia atau ras, begitu. Oke, begitu ya, teman-teman ya. Genosida ini kurang lebih, pembantaian suatu etnis ya, ataupun sekelompok orang gitu. Oke, lanjut, kemudian apa nih yang saat ini genosida Israel lakukan terhadap etnis Palestina nih, Bang? Apa aja sih? Gitu. Baik. Mungkin kalau tadi Bang Arvin mengatakan, genosida yang terjadi akhir-akhir ini di Palestina, sebenarnya itu kurang tepat karena genosida ini sudah berlangsung dari kurang lebih 100 tahun yang lalu. Mungkin kita tarik ke sejarah awalnya ya dari konflik, Palestina dan Israel. Jadi ketika 2 November 1917 itu ada namanya Deklarasi Balfour. Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu, membuat mandat, membuat, surat yang berisi hanya 67 kata, tapi, isi atau pokok suratnya itu, ya intinya tuh membuat, rumah untuk orang-orang Yahudi yang ada di Palestina, gitu. Nah, kemudian itu kan di tahun 1917. Nah, di saat yang sama itu kan Perang Dunia pada saat itu, di Jerman itu terjadi namanya ya pembantaian juga pemusnahan, tapi objeknya ini ke orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang dibantai ini ya bisa dibilang kakek-kakeknya orang Israel sekarang, gitu. Nah, ketika, 1917 keluar Deklarasi Balfour, kemudian 1923 nih, ke berapa tahun berarti, 6 tahun kemudian, itu Inggris memfasilitasi migrasi besar-besaran orang, Yahudi yang ada di Jerman nih, itu untuk dipindahkan atau untuk ya berpindah kependudukan ke Palestina, gitu. Nah, kalau misalkan
kita melihat dari sisi agamanya, mereka Yahudi selalu mempunyai, selalu mengeluarkan alibi kalau tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk, Bani Israel gitu, untuk, golongan mereka Yahudi, itu dijanjikan oleh Tuhan, ya Tuhan merekalah, perspektif mereka. Nah, lalu kemudian dari tahun 1923 sampai puncaknya 1948 ya, yang dikenal dengan peristiwa Nakbah, itu migrasi, besar-besaran, oke, di 1923 sampai 1948, pindah. Kalau misalkan mungkin teman-teman pernah ngelihat gambar, foto kapal, itu dipenuhi sama orang-orang Yahudi. Tulisannya pakai bahasa Inggris tapi kurang lebih artinya begini, "Orang-orang Jerman telah menghancurkan rumah dan keluarga kami, kalian jangan menghancurkan harapan kami." Itu benar-benar kapal satu, satu kapal itu penuh orang Yahudi, ada banner tulisannya kayak gitu kan. Nah, di posisi itu rakyat Palestina memberi empati lah. Oh, ini mungkin ya orang-orang Yahudi ya mungkin sedikit lah, tapi ternyata sampai puncaknya 1948 ini, di tragedi Nakbah, itu banyak sekali, orang Yahudi yang bermigrasi itu tuh. Itu puncaknya di 1948. Di tanggal 14 sampai 15 Mei ya, itu, pembantaian besar-besaran terjadi, 15.000 orang Palestina terbunuh pada tragedi itu. Jadi bisa dibilang itu adalah pengusiran, penjajahan. Jadi benar-benar orang Yahudi yang nggak tahu diri nih dari Jerman, itu mau Palestina benar-benar jadi tempat tinggal mereka. Oh, Heeh, sehingga di tragedi Nakbah itu rakyat Palestina benar-benar diusirin, bahkan, tercatat 750.000 warga Palestina itu meninggalkan rumahnya karena tragedi itu. Terus menyebabkan kurang lebih 87% wilayah Palestina jatuh ke tangan Israel. iya. Itu sefatal itu ya. Jadi, awal mulanya daripada deklarasi Balfour, Menteri Luar Negeri, Inggris. Jadi Inggris pada saat itu melindungi banget lah etnis Yahudi ini gitu kan, sangat, sangat me apa namanya, ia melindungi tadi, kemudian orang-orang Yahudi, ngadu gitu kan, "Ini kami dizolimin di Jerman," kemudian dikasihlah tanah Palestina ini. Padahal ya Palestina itu bukan milik Inggris, gitu kan. Ini bener milik pribumi pada saat itu. Kemudian di 1948 itu terjadi Nakba besar-besaran dan, eee, sampai mengekor ke hari ini. Sedikit meng-highlight kembali ya tadi apa-apa saja yang telah dipaparkan oleh Amir Faris ya, terkait upaya apa sih kita sebagai mahasiswa muslim ya untuk, menolong ataupun membantu nih teman-teman kita yang ada di Palestina. Di antaranya ada yang pertama itu boikot nih. Teman-teman dengan mencegah kita untuk membeli produk apa aja nih yang terafiliasi, kerjasama dengan Yahudi Zionis Israel nih. Karena itu juga membantu, menghambat perekonomian yang ada di Israel untuk membuat senjata, membuat, rudal, bom, dan lain-lain sebagainya gitu ya, Bang, ya. Kemudian yang kedua itu ada, eee, Sosial media. sosial media, betul banget, Bang, ya, sosial media dengan menyebarluaskan keadaan teman-teman kita di Palestina yang tergenosida sampai saat ini dari dahulu kala ya, Bang, ya. Juga banyak korban gitu dan memprihatinkan juga tadi Abang sampaikan bahwasanya, eee, cuaca ya, cuaca yang melanda Palestina saat ini itu musim dingin ya, yang mencapai 10 derajat celcius teman-teman. Nah maka dari itu kita nggak bisa diem aja nih teman-teman. Juga yang dari 7 Oktober ya tadi Bang ya, 7 Oktober 2023 sampai saat ini itu kurang lebih total 44.000 nyawa yang telah meninggal dunia teman-teman. Ini itu bukan hal yang sepele teman-teman ya, itu 44.000 bukan angka teman-teman ya. Tadi Abang sampaikan juga itu bukan angka teman-teman, itu nyawa. Nyawa. Nyawa teman-teman kita, saudara-saudara kita sesama muslim teman-teman. Nah maka dari itu sosial media menjadi, wadah ataupun platform
untuk kita berbagi kepedulian, berbagi, rasa prihatin kita terhadap teman-teman kita. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya donasi, teman-teman. Kalau raga kita tidak sanggup ataupun tidak mampu untuk mencapai ke Palestina untuk bepergian ke sana menolong, setidaknya dari harta kita maupun, kalau yang tidak ada materi bisa dengan doa, teman-teman, gitu. Donasi bukan hanya sekedar materi tapi dengan doa yang teman-teman panjatkan setiap harinya, gitu ya, Betul. Bang? Oke. Mungkin boleh dilanjut nih, Bang, ya, pertanyaan terakhir. Tadi kan kita sudah membahas tentang upaya apa aja nih yang kita lakukan. Ya, Nah, kemudian seberapa penting sih kita sebagai sesama muslim nih untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, Bang? oke. Oke, berarti pertanyaannya simpel ya, seberapa penting? Tapi tentunya jawabannya nggak akan sesimpel itu. Nggak akan bilang, "Penting." Ah, itu kelar, enggak. Banyak, banyak banget alasan nih. Banyak banget alasan, kenapa kita sebagai mahasiswa itu penting dan harus untuk menyuarakan, eee, teman-teman kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina yang sedang digenosida ini, gitu. Nih, mungkin, sedikit cerita ya yang sedang terjadi sekarang. Kalau di kalangan umum yang, peduli dengan isu Palestina ini kan, rata-rata ya kebanyakan orang muslim ya. Tapi nyatanya orang non-muslim pun, banyak yang peduli dengan rakyat-rakyat Palestina. Contoh yang sedang terjadi sekarang, Paus Fransiskus, iya, Paus Fransiskus, dia setiap tahun tuh ada, namanya, tradisi ini, perayaan menjelang Natal lah, yang menjelang Natal dia, ada patung, bayi Yesus Kristus. Nah, untuk saat ini, yang menggemparkan dunia ya, cukup menggamparkan dunia, Paus Fransiskus ini, meletakkan bayi yang menjadi, lambang, ya lambang agama mereka gitu ya, itu di atas kafiah Palestina, ya. Jadi bener-bener isu kepalestinaan ini ya bukan tentang agama aja gitu ya. Ini aneh ngasih highlight di sini bahwa isu kepalestinaan ini tentu bukan lagi isu agama, melainkan isu kemanusiaan, gitu. Manusia. Oke, kita mulai dari seberapa pentingnya. Yang pertama, kita bisa mengambil dari jalur nasionalisme kita. Dan nasionalisme ini itu ada 2 alasan. Yang pertama, Palestina itu, yang memperjuangkan bukan yang memperjuangkan, yang mengakui kedaulatan Indonesia ketika merdeka, ya, salah satu negara yang mengakui pertama. Kemudian yang kedua, jelas di Undang-Undang Dasar 1445 tertulis bahwa penjajahan itu harus dimusnahkan di muka bumi. Maka kita sebagai orang Indonesia nih yang nasionalis, kita mau yang mana nih? Balas budi kah ke Palestina? Itu harus. Kita harus nurut dengan Undang-Undang 1945, itu juga harus. Makanya bisa dikatakan, orang Indonesia yang pro Israel, maka dia bisa dibilang nggak nurut sama Undang-Undang Dasar 1945, karena jelas tertulis bahwa penjajahan harus dimusnahkan dari muka bumi, gitu ya. Itu dari sisi nasionalisme. Dari sisi agama deh, kita sebagai mahasiswa muslim, itu juga banyak banget alasan. Yang pertama, salah satu masjid yang ada di Palestina, itu juga salah satu masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran, Masjid Al-Aqsa. Guys, itu jelas ya di surat Al-Isra ayat 1. Kemudian, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ya, Adam, Idris, Nuh, Shaleh dan seterusnya. 19 dari 25 itu pernah singgah di Palestina, gitu. Jadi kenapa Palestina disebut tanah para anbiya, tanah para nabi? Ya itu, karena ya mayoritas dari nabi yang wajib kita ketahui itu pernah singgah di Palestina, gitu ya. Banyaklah Nabi Ibrahim dengan kisahnya yang ketika, Nabi Ismail masih bayi dan sebagainya gitu ya. Terus, ya banyak lagi kisah nabi-nabi dah. Terus dari sisi kemanusiaan, jelas ketika kita ngomongin genosida tadi ya yang di awal, itu pemusnahan ras manusia loh. Ini manusia bukan hewan. Kita wajibnya itu kan ya berperi kemanusiaan gitu. Kita tahu saudara-saudara kita
di Palestina, dan bahkan yang di genosida itu bukan hanya orang muslim di sana, gitu. Orang-orang Yahudi yang pro Palestina pun ya ikut dibantai, gitu. Nah, jadi tinggal kita memilih ya, jalan mana, kita mau jalan mana nih? Mau mau dari agama kita sendiri, mau dari nasionalisme, atau dari kemanusiaan, bebas, kita tinggal pilih yang mana. Alasan ada ribuan, ada jutaan, tinggal kesadaran pribadi apakah ada di dalam diri kita atau tidak. Oke, baik. Teman-teman, ternyata, pertanyaan seberapa penting itu bukan pertanyaan sepele, teman-teman. Itu pertanyaan yang sepatutnya tidak perlu dipertanyakan, tapi kita wajib tahu apa saja sih alasan mengapa, membantu ataupun menolong teman-teman kita yang ada di Palestina itu menjadi sangat penting. Kebetulan tadi ada yang namanya, lewat jalur nasionalisme, juga jalur keagamaan, juga jalur kemanusiaan ataupun sosial ya. Nah, teman-teman, itu sudah menjadi, parameter ya ataupun indikator seberapa penting kita untuk menolong teman-teman kita yang ada di Palestina gitu, teman-teman. Oke, mungkin yang terakhir nih, Bang, closing statement buat teman-teman yang lagi nonton nih terkait, genosida Israel terhadap etnis Palestina nih. Apa sih pesannya yang buat teman-teman di rumah nih? Kesana. Iya. Oke, bismillah. Untuk closing statement-nya jelas, aneh berdiri sebagai, mungkin yang saat ini diamanahkan sebagai Amir LDK Al Biru, itu, mempunyai, ya jelas mempunyai tanggung jawab atas organisasi Ane sendiri dan atas syiar yang Ane bawa gitu ya. Mungkin di SEBI ya sudah terkenal lah dengan kepalestinaannya. Ane memiliki tanggung jawab itu, dan Ane mengajak semua teman-teman yang menonton ini untuk terus menyuarakan isu kepalestinaan. Don't stop talking about Palestine. Dengan cara apapun kita gunakan. Ya, mungkin tadi disebutkan, 3 cara, dari entah boikot, sosial media, donasi, masih banyak cara lain, gitu. Yang mungkin tadi disebutkan doa gitu ya, dari, segi ruhiyahnya itu jelas, itu pasti. Dan ya, masih banyak, celah agar kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina, begitu. Salah satunya mungkin dengan cara kita mengedukasi lingkungan tadi ya, seberapa penting kita peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina, itu juga bagian dari usaha kita. Baik, terima kasih Bang Faris atas penyampai pesan ataupun closing statement ya buat teman-teman di rumah terkait tadi sudah di awal apa itu genosida, juga, sejarah genosida nih awalnya di mana, kemudian upaya apa yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa muslim, juga seberapa penting sih kita untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oke, mungkin cukup ini saja ya untuk buat kita lainnya mau kaliso. Mungkin kita akan ketemu di kesempatan lain nanti ya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari kami sesi podcast kali ini. Gua sebagai Faiz Aktif selaku staf Kementerian Perdagangan Sosial Bidang Sosial Politik, juga Bang Amir Faris Ahmad Yasin selaku Ketua Umum LDK Albiru periode 2024-2025. Mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Bang ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.